Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu matahari terik menyengat, membuat aspal di perempatan jalan kota terasa memantulkan panas yang menyiksa. Jalanan sedang padat, deretan kendaraan besar seperti truk logistik milik perusahaan Siba Surya pun ikut merayap pelan menunggu giliran lampu hijau. Di antara kemacetan itu, seorang sopir truk bernama Hendra, pria berusia 34 tahun dengan tubuh tegap dan wajah keras akibat jam terbang panjang di jalanan, sedang duduk santai di balik kemudi sambil menyeruput kopi hitam dari termos kecil. Tiba-tiba, dari arah trotoar, terdengar suara ribut. Seorang gadis muda, tampak seperti siswi SMA dengan seragam putih abu-abu, dicegat oleh dua orang pria berseragam polisi. Namun, bukan sikap menolong yang terlihat, melainkan gaya arogan. Salah satu dari polisi itu menodongkan tangan, seolah menuntut sesuatu. "Mana STNK-MU? Jangan main-main. Kalau enggak, urusanmu panjang," bentak polisi pertama dengan nada kasar. Gadis itu terlihat panik. Motor bebek tuanya sudah ditahan di pinggir jalan. Dengan wajah memerah karena cemas, ia berusaha menjelaskan, "Pak, saya cuma mau pulang sekolah. STNK saya memang ketinggalan di rumah. Tapi saya bukan sengaja." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, polisi kedua justru menyeringai sambil berkata, "Kalau gitu gampang. Kamu tinggal bayar uang damai aja. 500.000, beres urusan." Gadis itu makin terpojok. Ia hanya membawa uang saku seadanya, bahkan tidak sampai 100.000. Tangannya gemetar sambil merogoh tas, namun jelas wajahnya menunjukkan keputusasaan. Beberapa pengendara lain hanya menonton, enggan ikut campur. Hendra yang melihat dari balik kaca truknya mendengus kesal. Ia sudah sering melihat polisi arogan bertingkah seperti preman jalanan. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. "Keterlaluan, anak sekecil itu mau diperas," gumamnya pelan. Dengan cepat ia matikan mesin truknya, membuka pintu, lalu turun. Suara sepatu boots beratnya menghentak keras di aspal. Tubuh besar dan tinggi Hendra langsung menarik perhatian banyak orang. Polisi arogan itu sempat melirik sekilas, mengira Hendra hanya sopir biasa yang kepo urusan orang lain. Mereka salah besar. "Ada masalah apa ini?" Suara Hendra dalam, tenang tapi tegas. Pandangannya lurus menatap kedua polisi itu. Salah satu polisi mendengus meremehkan. "Bukan urusanmu, sopir. Balik ke trukmu. Ini urusan kami." Namun Hendra tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, ia melangkah maju mendekati sang gadis, berdiri di hadapannya seakan menjadi tameng. Raut wajahnya dingin, tapi matanya berkilat tajam. "Kalau aparat bertugas, lakukan sesuai aturan. Jangan malah memalak orang yang lemah," katanya lantang. Suasana sekitar mendadak hening, banyak pasang mata mulai memperhatikan dengan seksama. Polisi arogan itu mendengus marah. "Berani kau melawan kami? Hah? Mau cari gara-gara? Sopir truk kampungan?" Hendra hanya tersenyum tipis. Suasana tegang pun perlahan memanas. Mau saya lanjutkan ke bagian 2, di mana ketegangan ini berubah jadi adu fisik dramatis antara Hendra dan polisi arogan. Bagian 2. Ketegangan memuncak di tengah jalan. Suasana di perempatan jalan itu berubah mencekam. Orang-orang yang tadinya sibuk dengan urusannya masing-masing mulai berhenti dan memperhatikan. Beberapa pengendara motor menepi, bahkan ada yang sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Polisi pertama melangkah maju, menatap Hendra dengan tatapan menantang. "Kau pikir siapa dirimu? Hanya sopir truk rendahan berani-beraninya ikut campur urusan aparat negara.
bentaknya sambil menepuk dada Hendra. Tubuh Hendra yang besar hanya bergeser sedikit. Dengan tenang ia menghela napas panjang, menahan amarah yang sudah memuncak. Saya sopir, iya. Tapi jangan salah, saya juga warga negara. Saya nggak bisa diam kalau lihat polisi jadi preman jalanan. Polisi kedua yang sejak tadi memegang motor gadis itu ikut maju, menyorongkan jari telunjuk ke wajah Hendra. Kau mau melawan hukum? Atau jangan-jangan kau ini preman juga? Hendra tetap tidak bergeming. Ia berdiri tegak, menatap tajam kedua polisi itu satu persatu. Gadis yang tadi hampir dipalak bersembunyi di balik tubuh Hendra. Matanya berkaca-kaca. Pak, jangan nanti Bapak malah kena masalah, bisiknya pelan, penuh rasa takut. Namun Hendra hanya menoleh sekilas dan tersenyum menenangkan. Tenang, Dek. Kebenaran nggak bisa dikalahkan sama kesewenang-wenangan. Ucapan itu membuat hati gadis itu sedikit lega. Sementara polisi makin murka, polisi pertama lalu mendorong keras dada Hendra. Kalau begitu, mari kita selesaikan di sini. Teriaknya, dorongan itu nyaris membuat orang biasa jatuh terjengkang. Tapi Hendra yang terbiasa mengendalikan setir truk bermuatan puluhan ton, tubuhnya jauh lebih kokoh. Ia tidak bergeser sedikit pun, kerumunan mulai bergemuruh, sebagian penonton berbisik, waduh, sopir itu berani banget ya lawan polisi. Lihat badannya, gede banget. Bisa-bisa polisinya yang apes. Polisi kedua yang tak sabaran langsung melayangkan pukulan ke arah wajah Hendra. Gerakannya kasar dan terburu-buru. Namun, sebelum pukulan itu mendarat, tangan Hendra menyambar cepat, menangkap pergelangan polisi itu dengan cengkeraman kuat. Suara krek terdengar jelas, membuat polisi itu meringis kesakitan. Arg! Lepas, jeritnya dengan sorot mata tajam. Hendra mendekatkan wajahnya dan berkata pelan tapi penuh tekanan. Kalian yang seharusnya melindungi rakyat, jangan sampai malah jadi penindas. Kalau berani main kasar, kalian salah orang. Kerumunan makin heboh. Kamera ponsel makin banyak mengarah. Polisi pertama yang melihat rekannya terjepit, langsung maju hendak menyerang Hendra dari samping. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Hendra sudah bersiap, otot tangannya menegang, wajahnya serius. Detik-detik perlawanan sebenarnya baru saja dimulai. Apakah mau saya teruskan ke bagian 3, di mana bentrokan fisik pertama benar-benar pecah dan membuat polisi arogan itu tak berdaya? Kerumunan semakin rapat, semua mata tertuju pada 3 orang di tengah jalan. Lalu lintas macet total. Klakson dari mobil dan motor bersahutan, namun tak seorang pun berani melerai. Semua tahu, situasi bisa meledak kapan saja. Polisi pertama, dengan wajah merah pada menahan malu, langsung mengayunkan tinjunya ke arah pipi Hendra. Serangan itu cepat, tapi tidak sebanding dengan refleks seorang sopir truk yang sudah terbiasa menghadapi kondisi darurat di jalanan bug. Dengan gesit, Hendra menunduk, lalu memutar badan. Tangannya yang besar menghantam dada polisi itu keras sekali. Polisi itu langsung mundur beberapa langkah, hampir jatuh menabrak motor pengendara yang sedang berhenti. Keluhnya, terhuyung dan terengah-engah, sorak kecil terdengar dari kerumunan. Beberapa orang bahkan tanpa sadar berseru, "Wai! Mantap, Bang! Hajar aja preman berseragam itu." Polisi kedua yang tangannya masih dicengkeram Hendra mencoba melepaskan diri. Ia meronta, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. "Lepas, brengsek! Kalau nggak kau bakal masuk penjara." Namun Hendra justru semakin mengencangkan genggamannya, membuat polisi itu meringis lebih keras. Lalu dengan satu gerakan cepat, Hendra melepaskannya begitu saja.
Tubuh polisi itu terpelanting ke belakang dan jatuh terduduk di aspal. Gadis yang tadi menjadi korban palakan menutup mulutnya, terkejut sekaligus lega. Ia tidak menyangka ada orang yang berani berdiri melindunginya sampai sejauh ini. Polisi pertama yang tadi hampir jatuh kini benar-benar kalap. Ia meraih tongkat kayu kecil dari sabuknya, bersiap menghantam Hendra. "Kurang ajar kau. Berani melawan polisi," teriaknya. Namun sebelum tongkat itu sempat diayunkan, Hendra sudah melangkah maju. Gerakannya cepat dan mantap, tubuh besarnya membuat polisi itu tampak kerdil. Dengan satu sapuan tangan, ia menepis tongkat tersebut, lalu mengait lengan polisi dan memutarnya ke belakang. Plaak! Tongkat itu terjatuh, berputar di aspal. Polisi itu kini terjepit dengan tangan terpuntir, wajahnya menahan sakit. "Argrek! Lepas!" jeritnya, tapi Hendra tidak bergeming. Dengan suara lantang yang bisa terdengar jelas oleh semua orang di sekitar, Hendra berkata, "Kalian boleh bawa seragam, tapi kalau pakai buat menindas rakyat, kalian enggak lebih dari preman. Dan saya enggak akan diam." Kerumunan langsung bersorak riuh. Suasana makin panas. Dua polisi arogan itu kini benar-benar dalam posisi terpojok, tapi di kejauhan, terdengar suara sirene. Sebuah motor patroli lain mendekat. Polisi tambahan datang, membuat situasi makin tegang. Mau saya lanjutkan ke bagian 4, di mana situasi makin kacau karena polisi tambahan datang dan Hendra harus menghadapi ancaman lebih besar?